فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Amali bil ilm, yaitu tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan apa? Ilmu. Ikhwan, para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu kita cari untuk kita amalkan. Ilmu tidaklah dicari karena zatnya, akan tapi dicari untuk apa? Diamalkan. Agar kita bisa menjalankan tujuan fungsi diciptakannya kita oleh Allah Azza wa Jalla ke permukaan bumi ini, yaitu untuk apa? Beribadah. Maka ilmu bukan tujuan. Ilmu hanyalah apa? Wasilah. Agar bagaimana kita bisa mengerjakan amal soleh. Agar bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus antum camkan baik-baik. Antum belajar ilmu agama bukan untuk memperkaya wawasan antum. Bukan untuk mengetahui kitab ini, kitab itu. Bukan untuk mengetahui cabang ilmu ini, cabang ilmu itu. Tidak. Taib. Apa yang sudah antum amalkan dari ilmu yang sudah antum pelajari. Ya. Maka Syekh menegaskan kepada kita, adamul amal bil ilm sababun min asbab mahki barakatil ilm. Tidak mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari merupakan sebab di antara sebab-sebab tercabutnya keberkahan ilmu itu dari kita. Keberkahan ilmu maksudnya apa? Kebaikannya. Tidak ada kebaikan ilmu itu pada diri kita. Kenapa? Karena kita telah apa? Karena kita tidak mengamalkannya. Ya, hilang keberkahan ilmu. Sementara di dalam ilmu terdapat keberkahan yang sangat banyak. Keberkahan artinya apa keberkahan? Kebaikan, kasratul khair wa ziyadatu. Kebaikan yang melimpah dan terus bertambah. Dan kapan ilmu itu akan memberikan keberkahan kepada kita? Ketika kita mengamalkannya, ketika kita mendakwahkannya, ketika kita mengajarkannya. Namun kalau kita belajar dan tidak kita amalkan apa yang telah kita pelajari, maka ilmu justru akan menjadi sebab kebinasaan kita. Ilmu akan menjadi petaka bala buat kita. Antum ingat baik-baik. Antum belajar, tidak antum amalkan, maka ilmu akan menjadi hujjah atas diri antum. Ya, akan menjadi apa? Hujjah atas diri antum. Nabi SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu akan menjadi hujjah bagimu, yang akan membelamu, menolongmu, membantumu, atau justru akan menjadi apa? Menjadi petaka bala atas dirimu. Kapan Quran akan menjadi penolong buat kita? Ketika kita mempelajarinya dan kita mengamalkannya. Kapan Al-Quran akan menjadi bala buat kita? Ketika kita mempelajarinya dan kita tidak mengamalkannya. Makanya oleh karena itu, antum perhatikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang keadaannya seperti ini. Ya, berilmu namun tidak apa? Mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya di dalam surat As-Saff ayat 3. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan. Ma makna maqat? Maqat artinya apa maqat? Kemarahan, kemurkaan. Amat besar murka, marah Allah Azza wa Jalla. Atau kemurkaan, kemarahan di sisi Allah Azza wa Jalla. Antaqulu ma la taf'alun. Ketika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Kita sibuk menyampaikan ilmu sementara kita sendiri lupa untuk apa? Mengamalkannya. Kita sibuk mengajak orang, menyuruh orang untuk melakukan perbuatan ma'ruf sementara kita sendiri tidak apa? Melakukannya. Amat besar kemurkaan, kemarahan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, Syekh ingatkan kita, tidak mengamalkan ilmu sekali lagi merupakan sebab yang paling utama di antara sebab tercabutnya keberkahan ilmu.
Tercabutnya apa? Keberkahan ilmu. Tidak ada kebaikan ilmu itu. Padahal Nabi SAW sendiri mengatakan apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik, baik di dunia, baik di akhirat, Allah fahamkan dia ilmu agama. Dan orang yang faham ilmu agama adalah orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Dia ngerti ilmu yang dia pelajari, yang dia ketahui, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dia amalkan, bukan untuk sekadar dikoleksi untuk tahu ini halal tapi tidak pernah dia kerjakan. Ini haram akan tapi sering dia lakukan. Maka oleh karena itu Syekh mengatakan bahwa as-salaf, orang-orang saleh terdahulu, adalah ahrasun nasi 'alal 'amali bima ya'lamun. Salaf dahulu adalah orang yang paling gigih di dalam mengamalkan apa yang telah mereka kerjakan. Orang yang paling gigih di dalam mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Ya, apa yang telah mereka ketahui. Salaf adalah orang yang paling gigih di dalam mengamalkannya. Dan pengetahuan para salaf dahulu mungkin tidak banyak. Dan kita, antum yang belajar hadis, apakah semua para sahabat Nabi SAW mengetahui ratusan hadis Nabi? Mengetahui ribuan hadis Nabi? Ya, tidak. Di antara mereka hanya ada yang mengetahui satuan hadis Nabi, entah 5 yang dia ketahui, entah 7 yang dia ketahui. Ada yang mengetahui hadis Nabi itu cuma belasan. Ada yang mengetahui hadis Nabi SAW cuma puluhan. Ada yang mengetahui ratusan. Ya, sedikit di antara mereka yang mengetahui ribuan hadis. Sama juga. Apakah para salaf itu semuanya hafal Quran? Apakah para sahabat Nabi SAW semuanya hafal Quran? Tidak. Tidak semua para sahabat. Kebanyakan sahabat tidak hafal Quran. Kebanyakan sahabat tidak hafal Quran. Tapi kenapa mereka menjadi orang yang mulia, orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla? Karena mereka gigih di dalam mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Maka seharusnya kita juga demikian. Ya, seharusnya kita juga demikian. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana para salaf di dalam mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Antum dengar hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai salat sunnah muakkadah, yaitu salat sunat rawatib yang mengiringi salat wajib sehari semalam. Ada berapa rakaat? 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Disebutkan dari An-Nu'man bin Salim, dari Amr ibn Aus, dia berkata, haddatsani Ambasa ibn Abi Sufyan fi maradihi alladhi mata fihi. Ambasa bin Abi Sufyan telah menceritakan kepadaku, kata Amr bin Aus, ya, pada waktu dia sakit yang mengantarkannya kepada kematian, hadis Nabi SAW di mana dia berkata, aku mendengar Ummu Habibah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Nabi SAW, man sallat natai asyrata raka'ah fi yawmin wa laylah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Dengarkan. Kata Ummu Habibah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, salat sunnah, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah dengan salatnya yang 12 rakaat itu di mana? Di surga. Yang 12 itu yang mana? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6. 2 rakaat setelah maghrib, 8. 2 rakaat setelah isya, 10. 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang 12 rakaat. Nah, Nabi mengatakan siapa yang rutin mendawamkan ini, mengerjakan ini secara terus-menerus, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di mana? Surga. Tayyib. Apa kata Ummu Habibah kepada Ambasah ibn Abi Sufyan? Kata Ummu Habibah kepada Ambasah, fama taraktuhun mundu an sami'tuhun mir Rasulillah SAW. Aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat itu
sejak aku mendengarnya dari siapa? Rasulullah SAW. Untuk bayangkan, ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia katakan kepada Ambasah, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Rasul. Ambasah ketika meriwayatkan hadis ini kepada siapa? Amr ibn Aus. Dia pun juga mengatakan, fama taraktuhun mundu an sami'tuhun min ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat ini sejak aku mendengarnya dari siapa? Ummu Habibah. Kemudian Amr ibn Aus ketika meriwayatkan hadis ini kepada Nu'man bin Salim, dia pun juga mengatakan, fama taraktuhun mundu an sami'tuhun min Ambasa ibn Abi Sufyan. Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengarnya dari Ambasa bin Abi Sufyan. Nah, seharusnya kita demikian, ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita memiliki himmah yang besar, ya, di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, sebagaimana kita memiliki himmah untuk belajar ilmu agama. Jadi himmah kita jangan hanya sekadar belajar, mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, sementara kita tidak punya himmah untuk apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Ya, amalkan apa yang telah antum pelajari, amalkan, kerjakan. Karena itulah buah apa? Ilmu, dan itulah keberkahan ilmu, kebaikan ilmu. Syekh menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya para salaf dahulu adalah orang yang paling gigih di dalam mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Syekh menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau ambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana ar-rajul minna idza ta'allama 10 ayat. Perhatikan, yang berbicara ini siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang azim, besar, di antara ulamanya para sahabat. Bahkan beliau adalah orang yang paling alim dengan makna Al-Quranul Karim, tafsir Al-Quranul Karim. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengambil secara langsung dari Nabi SAW lebih dari 73 surat. Al-Quran langsung dari mulut Nabi SAW. Ya, bahkan beliau pun juga pernah mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang isi Al-Quranul Karim. Maknanya, kepada siapa ayat itu ditujukan, apa sebab turunnya, apa hukum yang terkandung di dalamnya, kepada siapa ayat itu ditujukan, dan seterusnya. Dia yang paling mengetahui. Dia pernah mengatakan, ya, adalah lelaki di antara kami apabila mempelajari 10 ayat, 10 ayat dari Al-Quranul Karim, lihat, lam yujawizhunna, dia tidak melewati, melampaui yang 10 ayat itu, hatta ya'rifa ma'anihin wal amali bihin. Dia tidak melewati yang 10 ayat itu sampai dia mengetahui makna dari 10 ayat itu, tafsirannya. Dan apakah dia berhenti di situ? Tidak. Wal amali bihin, sampai dia mengamalkan 10 ayat itu, sampai diamalkan. Nah, seharusnya kita juga demikian. Apa saja yang sudah kita pelajari, amalkan. Anda udah tahu ini, amalkan. Anda udah tahu ini, amalkan. Ya. Kenapa kita mengamalkan ilmu? Supaya ilmu itu bermanfaat. Supaya ilmu itu betul-betul memberikan keberkahan bersama dengan kita. Dan supaya ilmu itu lengket selalu bersama dengan kita dan tidak pergi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Jami', ya, dia mengatakan, yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil pemiliknya untuk diamalkan. Dia panggil, ya fulan, amalkan, ya fulan, amalkan. Fa in ajabahu, seandainya dia penuhi panggilan itu, maka baginya ilmu tersebut. Ilmu itu akan senantiasa bersama dengannya. Wa illar tahal. Kalau tidak dia amalkan setelah ilmu itu memanggilnya, maka ilmu tadi akan apa? Irtahala. Apa makna irtahal? Pergi. Zahab. Pergi. Ya. Maka amalkan. Amalkan. Ya. Ilmu dengan amal tidak bisa dipisahkan. Ilmu dengan amal tidak bisa apa? Dipisahkan. Dan itu yang dikatakan oleh para salaf. Ya, itu yang dikatakan oleh para salaf. Apabila ilmu itu
apabila seseorang berilmu maka dia wajib untuk mengamalkan. Apabila seseorang ingin beramal maka dia wajib untuk berilmu. Dua-duanya seperti koin yang memiliki dua sisi, tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak terkumpul dua-duanya, kalau tidak terangkat dua-duanya. Kalau tidak terkumpul dua-duanya, kalau tidak terangkat dua-duanya. Orang yang berilmu tapi tidak beramal, dia dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang beramal tapi tidak berilmu, maka dia sesat. Maka orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang yang berilmu dan beramal. Dan mengamalkan ilmunya. Kemudian, mengamalkan ilmu itu adalah zakat ilmu. Yang harus kita keluarkan. Ya, zakat ilmu. Yang harus kita keluarkan. Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh dalam kitabnya ini, perkataan Bishr al-Hafi dari kitab Adabul Imla wal Istimla, dia mengatakan addu zakat al-hadith. Nah, ini cocok disampaikan kepada antum yang belajar hadith dan berkecimpung di dunia hadith. Addu zakat al-hadith, tunaikan zakat hadith. Fasta'milu min kulli mi'atai hadith khamsata ahadith. Fasta'milu min kulli mi'atai hadith khamsata ahadith. Maka amalkanlah dari 200 hadis yang kau pelajari 5 hadis. Amalkanlah dari 200 hadis yang telah kau pelajari berapa hadis? 5 hadis. 5 hadis. Ya, 5 hadis. Kalau tidak, maka tidak ada keberkahan dari hadis yang kita pelajari. Sama seperti harta. Harta itu tidak ada keberkahannya kalau seandainya kita tidak mengeluarkan zakatnya. Zakat harta 2,5%. Dan Bishr al-Hafi mengkiaskan seperti itu. Kalau harta, kita punya harta 200, misalkan 200 juta, maka berapa juta yang kita keluarkan? 5 juta. Antum punya 200 hadis, maka berapa hadis yang mesti antum keluarkan dengan mengamalkannya? 5 hadis. Subhanallah. Dan ketika antum mengeluarkan zakat hadis dengan mengamalkannya, maka ilmu antum akan terus bertambah. Sebagaimana zakat harta ketika dikeluarkan, harta juga akan bertambah. Maka oleh karena itu, amalkan. Ilmu antum akan berkah, dan Allah akan berikan tambahan ilmu lagi kepada antum. Dan yang paling penting juga, ilmu itu akan tetap bersama dengan antum. Ini yang Syekh ingatkan kepada kita. Wal amalu bil ilm yu'inu ala tathbitil ilm. Mengamalkan ilmu akan membantu pemiliknya untuk mentathbit ilmunya. Mentathbit artinya apa? Mengokohkan, memantapkan, menguatkan, menetapkan ilmu itu pada dirinya. Ya. Syahidnya mana? Syekh mengatakan wa idza aradta syahidan ala dzalik, apabila kau menginginkan bukti atas hal yang demikian itu, fanzur ila adhkaris sabah ila adhkaril yaum wal laila wa adhkaris sabah wal masa wan naumi wad dukhul wal khuruj minal khala' wal manzil. Ila akhirih. Kalau kita butuh syahid, kalau dengan mengamalkan ilmu itu akan lengket, akan tetap, akan kuat pada diri kita. Lihatlah kepada zikir-zikir yang antum baca sehari semalam, zikir pagi dan petang. Antum ada nggak baca zikir pagi petang? Ada nggak? Jangan sampai nggak baca. Ada nggak? Ada, harus ada. Nabi SAW yazkurullah fi kulli ahyanin. Ya, lihat orang yang senantiasa membaca zikir pagi. Di awal mungkin dia baca pakai buku. Lama kelamaan karena dia sering baca akan lengket dan dia nggak butuh lagi dengan buku tersebut. Ya, dia nggak butuh lagi dengan buku tersebut. Dengan sendirinya dia bisa membaca tanpa melihat buku. Ilmu itu lengket bersama dengannya. Bacaan sebelum tidur, bacaan ketika akan tidur, bacaan keluar ini, masuk ini, semuanya ketika antum baca, maka itu akan lengket di kepala antum. Karena antum terus mengamalkannya. Tapi kalau kita tidak mengamalkannya, maka khalas ilmu itu akan akan pergi. Ya, ilmu itu akan akan pergi meninggalkan kita. Saya orang tua udah tua.
usia sekarang 70-an. Saya belikan buku zikir, doa dan zikir, tebal itu. Orang tua. Saya bilang, nih papa dan mama karena udah tua nih, baca zikir ini kata saya. Lihat doa-doa di sini, baca terus. Dan memang di antara amalan yang dianjurkan kepada orang tua yang sudah tua, sudah sepuh, itu adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak apa? Zikir, tasbih, tahmid, ya, doa dan seterusnya. Saya berikan itu. Sampai saya temukan mereka ketika zikir pagi itu, mereka nggak pegang buku. Saya tanya, ini lagi zikir pagi? Iya. Udah hafal? Udah, kata dia. Kami udah hafal karena tiap hari kami baca, kata dia. Tiap hari kami baca. Sore juga demikian. Jadi habis subuh dia duduk. Sore ntar juga habis sholat asar dia duduk baca zikir sendiri. Ini pelajaran penting bagi kita. Antum kalau terus mengamalkan apa yang sudah antum pelajari, maka ilmu tersebut akan kokoh, akan kuat bersama dengan antum. Ya, itulah para ulama mengatakan bahwasanya mengamalkan ilmu membantu penuntut ilmu untuk menjaga apa? Ilmunya. Membantu penuntut ilmu untuk menjaga ilmunya. Namun kalau seandainya kita tidak mengamalkannya, kita belajar aja, nggak ada yang kita amalkan, khalas. Dia akan cepat hilang dari diri kita. Terasa atau enggak? Kitab hadis apa yang udah selesai? Umdatul Ahkam udah? Atau hadis Arba'in Nawawi? Udah selesai Arba'in? Belum juga. Bukhari yang sudah selesai. Baik, dari pelajaran antum dari kitab-kitab hadis. Tapi udah berapa hadis? Saya mau tanya, selama antum di sini, kira-kira 500 hadis sudah yang antum pelajari? 500? 500 belum? Nggak ada. Jadi berapa? 5.000. Nah, dari situ kita lihat udah berapa hadis yang kita pelajari dan seberapa yang udah kita amalkan. Mengamalkan di sini ya kita amalkan, sekaligus kita dakwahkan. Kita sebarkan. Kita berikan kepada orang, kita sampaikan kepada orang-orang. Maka itu akan membantu kita untuk apa? Untuk mengingat ilmu tersebut, untuk menjaga ilmu tersebut.